sore, sahabat Gapris, kembali lagi bersama saya Urip Triandri. Kali ini kita akan membahas tentang program-program yang ada di Samsat Hargelis dalam momen garis peristiwa Dolan Mengsamsat Hargelis. Kita nanti akan membahas tentang program yang sedang diselenggarakan oleh Bapenda Jabar melalui Samsat Hargelis dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor. Di depan saya kebetulan sudah ada Pak Bagus Setiadi, KTU ya, Kasubag ya, Kasubag TU. Beliau yang akan memberikan sedikit banyaknya informasi tentang apa saja sih program-program yang sedang dicanangkan oleh Samsat Hargelis guna membantu masyarakat yang terkendala dengan tunggakan pajak. Langsung saja sahabat Gapris, kita ketemu langsung ya, dan simak hanya beberapa menit tapi sangat penting informasi ini khususnya untuk masyarakat Indramayu. Selamat sore Pak Bagus. Selamat sore. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Oke. Garis peristiwa bisa diterima dengan baik Ya. di Samsat Hargelis. Kami berkunjung ke sini setidaknya ingin membantu Samsat Hargelis untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan sahabat Gapris tentang program-program yang sedang diselenggarakan oleh Bapenda Jabar melalui Samsat Hargelis. Apa saja sih Pak Bagus? Betul. Sebelumnya mungkin mohon izin saya memperkenalkan diri. Oh iya, silakan lupa Pak, saya memperkenalkan. Saya kebetulan Bagus Setiadi nama. Kebetulan saya juga asli orang Indramayu, Pak Urip. Salah Pak ya, namanya tuh Bagus ya Pak? Bagus Setiadi, Pak Urip. Oh, Bagus Setiadi. Betul. Bapak sudah lupa nama saya makanya, Pak. Sahabat Gapris, perlu diketahui beliau ini dulu adalah sahabat yang sudah hampir jadi saudara, cuman karena tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan keluarga dipisahkan oleh ruang dan waktu. Betul sekali Pak Urip. Alhamdulillah saya juga bersyukur sekali nih bisa bertemu kembali sahabat lama saya nih, Pak Urip, yang dulu kita sama-sama berjuang di Bandung sama-sama ya Pak Urip ya. Iya, betul. Kebetulan kembali lagi ke sini, alhamdulillah bisa bersilaturahmi, bisa berkunjung ke kantor Samsat Hargelis. Mohon maaf ininya penerimanya seperti inilah. Ini sudah sangat luar biasa. Betul sekali Pak Urip. Mohon izin Pak Urip, kami sebahasanya itu memperkenalkanlah salah satu program-program. Sebenarnya sebelum ke program ini kita juga ingin memperkenalkan bahwa kadang ada beberapa orang yang bertanya-tanya, Samsat itu apa sih? Betul. Samsat itu apa? Nah, jadi buat apa nih? Saya manggilnya, kalau di kami itu Baraya Samsat manggilnya. Ini sahabat Gapris. Sahabat Gapris. Iya, sahabat Gapris. Sahabat Gapris, mohon izin saya menjelaskan bahwa Samsat adalah salah satu layanan terintegrasi. Kita terdiri dari 4 entitas. Yang pertama itu ada dari Bapenda Jabar sebagai pemungut pajak. Yang kedua adalah mitra kita dari kepolisian, dari Polri, itu sebagai pelaksana untuk registrasi dan identifikasi kendaraan. Regiden ya? Regiden, betul. Yang ketiga itu dari Jasara Harja. Jasara Harja itu untuk pungutan SWDKJ, atau nanti barangkali sobat Kepris yang amit-amit gitu ya, kecelakaan atau apa itu, asuransinya, betul. Asuransi jiwa dari Jasara Harja. Yang keempat yaitu dari Bank Jabar sebagai penghimpun dananya, seperti itu. Jadi kadang orang bilang Samsat nih apa aja sih isinya gitu. Iya, Samsat itu siapa sih? Samsat itu siapa? Ngambilin uang masyarakat Indramayu. Betul. Jadi itu kembali ke tadi itu bahwa 4 elemen organisasi kenegaraan itu ada di Samsat yang tugasnya masing-masing, Pak Urip. Berarti ini keterwakilan dan kepanjangan tangan dari negara. Betul sekali. Untuk mengambil retribusi kepada masyarakat melalui pajak kendaraan bermotor ya. Betul sekali. Jadi kita khususnya ada beberapa mata pajak yang kita tarik dari masyarakat, yaitu yang pertama adalah pajak kendaraan. pajak kendaraan PKB, pajak kendaraannya. Yang kedua
BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu nanti ada juga BBNKB 2. BBNKB 2 itu kalau misalkan Pak Urip beli motor second, nah itu kalau pengen, bukan kalau pengen, harus, dan kalau ketika pindah tangan itu memang harus dibalik namakan. Jadi motor second yang dibalik namakan itu namanya BBNKB 2. Oh, BBNKB 2 yang Betul. pertama motor baru Pak ya. Motor baru itu langsung atas langsung nama, atas nama, pembeli betul. dan Nah, pemilik yang kedua itu kendaraan. balik nama yang kedua BBNKB 2. Nah, itu juga masuk ke ranah kita. Ya, lalu selanjutnya di kita juga ada pajak air permukaan. Pak, yang keempat itu ada PBBKB, nanti yang selanjutnya juga ada cukai rokok. Tapi khusus untuk yang PBBKB dan cukai rokok itu given lah dari pemerintah pusat. Gitu ya. Betul. Nanti juga di Undang-Undang HKPD yang baru itu kita juga ada beberapa tambahan mata pajak yang baru seperti pajak alat berat dan pajak mineral bukan logam. Seperti itu. Dan itu di undang-undang yang baru, di undang-undang HKPD tersebut nanti itu ada option untuk pemerintah daerah. Kebetulan kalau kami kan di Bapenda Jawa Barat, betul, di provinsi. Nanti setelah berlakunya undang-undang HKPD yang baru per 1 Januari 2025, itu nanti ada option langsung ke pemerintah kabupaten kota yang ada di wilayah masing-masing. Nanti bisa kedepannya tidak menutup kemungkinan ada pelayanan satu atap Pak ya, pajak Pak ya. Betul. Nanti kemungkinan nanti untuk teknisnya itu kita juga masih belum dapat ininya lah. Tapi yang pasti pemerintah daerah tingkat 2 atau kalau bahasanya apa, pemerintah kabupaten kota atau ini itu bisa langsung dapat option. Jadi begitu pajak yang masuk ke kita itu langsung di-split atau dibagikan ke pemerintah kabupaten kota, seperti itu. Jadi istilahnya bagi hasilnya langsung. Betul. Jadi ya berarti sesuai dengan regulasi yang ditentukan oleh pusat ya. Betul sekali, dari undang-undang yang baru itu. Nah, nanti si undang-undang ini mengatur regulasi seperti apa, dan warga masyarakat yang kita panggil itu wajib pajak itu bisa berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerahnya melalui pajak sektor pajak tersebut. Berarti pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak itu langsung didistribusikan ke pemerintah lokalnya Pak ya, kabupaten kotanya, dan bisa langsung diimplementasikan untuk pembangunan. Betul sekali. Luar biasa negara ini fasilitas. Jadi jangan takut sahabat Keberis, pajak yang kita bayarkan pastinya 100% untuk pembangunan Indramayu. Betul sekali. Jadi ngomong-ngomong perihal itu Pak, Pak Bagus, ini dengar-dengar nih, saya melihat dari media sosial dan media pemberitaan, bahwasanya dari Samsat Hargelis ini ada program pemutihan nih. Pemutihannya apa saja sih? Masyarakat sahabat Gaperis ini kan pengen tahu pemutihan itu apa saja, apa saja yang harus dilakukan bagi wajib pajak, terus juga poin-poinnya apa saja. Betul. Jadi di kita itu kebetulan lagi ada program Pak Urip. Program dari tanggal 1 Oktober kemarin sampai dengan tanggal 30 November nanti 2024 itu ada pemutihan. Berarti masih ada jeda 1 bulan lagi nih ke depannya. Sekitar 1 bulan lah, sekitar 1 bulan. Karena kan baru tanggal 31 nih ya. Nanti 1 bulan ke depan itu kita masih ada program pemutihan. Ada beberapa program yang kita tawarkan ke masyarakat. Bahwa pertama di pemutihan ini ada bebas bea balik nama kendaraan second, BBNKB tadi itu. Jadi kalau misalkan Pak Urip beli motor second dari misalkan dari orang lah itu kan harus segera dibalik namakan ke atas nama kita sendiri karena menyangkut registrasi dan identifikasi tersebut. Nah, itu kita ada bebas bea balik namanya. Oh, berarti dibebaskan biaya balik namanya. Dibebaskan bea. Nggak mesti keluar Rp1 pun untuk balik namanya. Khusus untuk bea balik namanya. Tapi kan nanti ada beberapa setelah balik nama itu kan ada beberapa juga administrasi juga lah dari misalkan pembelian BPKB baru dan lain-lain, itu mungkin ranahnya di mitra kita. Betul. Kalau untuk dari beanya saja, Rp0, beanya saja ya. Yang kedua yaitu bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas dendanya, jadi misalkan Pak Urip nih
kita sama-sama lah. Kita sama-sama pecinta motor tua. Iya, dari dulu sampai sekarang masih. Alhamdulillah. Kak Pris, dari dulu nih kita senang motor-motor tua dari dulu. Tapi bukan berarti manusianya yang tua. Manusia sih menolak tua, kendaraannya juga harus menolak tua ya. Betul. Jadi katanya kalau orang yang suka motor tua tuh setia, Pak Urip. Setia dan jiwanya sih masih muda. Masih muda. Jadi motor tua aja dirawat, apalagi kamu. Bener nggak Pak Urip? Betul. Jadi misalkan Pak Urip punya kendaraan lama terus sudah tidak dibayarkan pajaknya, itu nanti dendanya dihapuskan. Atau misalkan telat, Pak Urip harusnya 1 Januari kemarin Betul. dibayarkan, tapi belum ternyata. Nah, sekarang waktunya. Jadi itu dihilangkan dendanya. Seperti itu. Oh, berarti dendanya itu tidak dibebankan, dihilangkan ya? Dihilangkan. Betul. Ini sebagai wujud Samsat Hargelis mendukung sekali wajib pajak untuk membereskan secara administrasi kendaraan second tersebut. Betul sekali. Karena apa Pak Urip, ketika kita surat-suratnya lengkap, pajaknya jalan, hatinya tenang di jalan. Betul. Pastinya, apalagi dengan dari Polres Indramayu, terutama ya Polda Jabar ini sedang ada operasi Zebra Lodaya. Betul. Nah, karena mereka berharap pengguna pengendaraan itu tidak melanggar undang-undang lalu lintas dan administrasi kendaraan seperti itu. Betul sekali. Karena salah satu syarat wajib berkendara adalah itu tadi, dilengkapi surat-surat kendaraan. Betul. Surat-surat lengkap termasuk pajaknya jalan. Betul sekali. Yang ketiga, nanti ini ada diskon pajak kendaraan bermotor Pak Urip. Nah, ini maksudnya gimana nih? Diskon ini kayak swalayan aja. Iya, betul sekali. Jadi baju ada diskon. Itu jadi kita gini Pak Urip. Kita tidak hanya menyenangkan orang yang telat bayar pajak, tapi kita juga menyenangkan orang yang taat bayar pajak. Oh, seperti itu. Seperti itu, betul. Karena ketika orang taat bayar pajak, kita berikan diskon 2%. 2% dari pajak kendaraan. Dari NJKB. Oh, NJKB. Dari nilai jual kendaraannya. Jadi kan di pajak itu kan perhitungannya berdasarkan dari NJKB. Iya. Nilai jual kendaraan bermotor. Nah, nanti di situ ketika Pak Urip bayar pajak mungkin sebulan tepat waktu misalkan, itu 2%. Ada diskon 2%. Ada diskon 2% dari nilai jual kendaraan. Nanti kalau misalkan 2 bulan itu jadi 4%. Oh, berarti berlaku kumulatif? Kumulatif, betul. Tapi hanya sampai dengan berapa persen gitu, hanya 4%, itu seperti itu. Nah, yang keempat yaitu bebas tunggakan pokok tahun ketiga, 4, 5 seterusnya. Oh, luar biasa ini, berarti dihilangkan nih tunggakan pokoknya. Betul sekali. Pokok pajaknya? Pokok pajak. Bukan hanya dendanya? Bukan hanya dendanya. Jadi kalau misalkan Pak Urip 5 tahun nih motor punya Vespa atau misalkan punya kendaraan lama lah gitu ya. Vespa 5 tahun udah mati nih. Nah, Pak Urip nih hanya bayar tahun pertama dan tahun keduanya saja. Berarti cuma 2 tahun yang dibayarkan saja, dari 5 tahun kita nunggak pajaknya. Betul sekali. Jadi PKB-nya hanya dibayarkan 2 kali saja. Dengan dendanya yang dihilangkan juga. Dendanya dihilangkan juga. Luar biasa, bukan hanya dendanya tapi pokoknya juga. Pokoknya juga dihilangkan. Misalkan 5 tahun itu, yang 3 tahun terakhir itu hilang. Jadi yang pertama, yang kedua saja dibayarkan. Lalu yang kelima yaitu bebas denda untuk SWDKLLJ tahun yang kelewat. Yang tadi itu kan SWDKLJ ini sumbangan wajib dana kecelakaan. Oh, berarti asuransi ya? Asuransinya. Jasara harja mungkin di sini. Betul, jasara harja itu hilang. Yang tadinya misalkan ada 5 tahun tadi itu, nah jadi yang dibayarkan itu hanya yang tahun yang lewatnya gitu, yang sudah lewatnya. Dendanya yang sudah lewatnya tidak dibayarkan cuma 2 tahun, tetap mengikuti dari option yang keempat ya. Betul sekali. Luar biasa tuh. Jadi sahabat Gaperis, jadi jangan takut terbebani ketika kita membeli kendaraan second. Pajak yang terhitung di surat tanda nomor kendaraannya 5 tahun, di sini ada penghapusan pokok wajib pajaknya ya, pokok pajaknya ya. Iya, betul, pokoknya. Selama 2 tahun saja cukup yang dibayarkan. Cukup yang dibayarkan. Betul. Bersertakan dengan bebas denda. Betul. Jasara harjanya. Jasara harja, betul. Jadi ada 5 program pemutihan kita itu yang amat sangat membantu sekali ke
wajib pajak, khususnya wajib pajak yang belum melaksanakan pembayaran kendaraan, sekarang nih waktunya. Karena mungkin tahun depan atau beberapa tahun kemudian itu kita tidak ada pemutihan lagi. Betul. Karena untuk Sahabat Gapris, perlu dijadikan informasi yang sangat-sangat membantu menurut saya di sini bagi masyarakat yang menunggak pajak selama berapa tahun pun pastinya akan ada keringanan di Samsat Hargelis. betul sekali. Seperti itu. Kapan lagi? Momen ini jarang sekali. Tergantung dari pusat ya program ini, kebijakan dari pemerintah. Tapi yang perlu digarisbawahi, Samsat Hargelis memfasilitasi bagi wajib pajak yang ingin membayarkan pajaknya. Karena siapa lagi yang akan membangun Indramayu selain kita melalui pajak yang kita bayar? Betul sekali. Seperti itu ya. Betul sekali. Saya sendiri sebagai orang Indramayu lah, orang lokal lah gitu yang ditempatkan di sini, menghimbau dan mengajak masyarakat, ayolah kita bareng-bareng Indramayu tercinta ini gitu. Aja sampai di luar saja yang pembangunannya yang maju. Iya. Indramayu juga kita juga pengen maju. Harus maju. Indramayu itu harus maju. Inilah fungsi saya sebagai media penyambung lidah masyarakat dan lidah pemerintah. Kalau saya sih posisinya di tengah nih Pak Bagus. Ada program dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Di situ Gapris wajib menginformasikan. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat buat masyarakat Indramayu, khususnya masyarakat yang berada di wilayah Samsat Hargelis. Tidak ada kata untuk tidak membayar pajak. Betul sekali. Ada orang bijak mengatakan orang bijak taat pajak. Betul sekali. Fungsi pajak itu adalah untuk pembangunan daerah kita masing-masing. Dari pajak yang saudara bayarkan, sahabat bayarkan, pastinya langsung berkontribusi untuk pembangunan Indramayu. Betul sekali. Berkontribusi ke Indramayu itu bukan dengan tenaga saja, bukan dengan pemikiran saja, melalui pajak yang kita bayarkan pun kita sudah berkontribusi banyak terhadap pembangunan Indramayu. Betul sekali Pak Urip. Karena memang ya tadi kalau kita punya Bapenda itu punya tagline, karena pajakmu untuk Jawa Baratmu. Betul sekali. Karena setiap sen atau setiap rupiah yang Bapak Ibu bayarkan pajaknya itu akan kembali ke masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Indramayu ketika bayar pajak di Samsat Hargelis. Luar biasa. Jadi sahabat Gapris jangan takut untuk membayar pajak. Pajak yang kita bayarkan dipastikan aman 1000% dan berkontribusi penuh terhadap pembangunan Indramayu. Betul sekali. Mungkin itu saja. Siap Pak Urip. Pak Bagus, jangan kapok nanti ketika disambangi lagi oleh garis peristiwa. Pastinya garis peristiwa mencoba berkontribusi juga buat Indramayu melalui penyebaran informasi yang sedang dicanangkan oleh pemerintah atau stakeholder setempat kepada masyarakat Indramayu. Sekali lagi terima kasih dan jangan kapok undang garis peristiwa ke depannya. Terima kasih Pak Bagus. Selamat sore Pak Urip. Selamat sore sahabat garis peristiwa. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya dan podcast selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.